digunakan merubah diri kita, pancaran aura, kemudian orang datang, ada perubahan yang terjadi. Apalagi ini saya punya cerita mas, pelarisan deh, ya pelarisan di tempat usaha, ya kan banyak toh, ya bukan di tempat saya saja, mungkin di tempat orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema video kali ini saya rasa bebas saja, ingin bahas atau tanya jawab begitu. Digunakan merubah diri kita, pancaran aura, kemudian orang datang, ada perubahan yang terjadi. Apalagi ini saya punya cerita mas, pelarisan deh, ya pelarisan di tempat usaha, ya kan banyak toh, ya bukan di tempat saya saja, mungkin di tempat orang. Jadi kemarin saya suruh untuk mas editor untuk cari tema yang kritis yang ditanyakan orang perihal batu mustika. Ada nggak mas? Monggo. Ya, ini ada Ki. Mengenai energi di dalam batu mustika. Energinya, kenapa itu? Misal energi dalam batu mustika itu prosesnya berapa lama orang bisa merasakan? Energi di dalam batu mustika. Berarti kita bahasnya ini ya, batu mustika begitu. Awal kita mulai dari awal aja. Batu mustika itu kan benda spiritual yang ada energinya, ya kan? Kemudian pertanyaan dari yang dihimpun dari mas editor tadi, katanya berapa lama orang bisa merasakannya? Kalau saya rasa mas, ya kalau saya langsung ajak orang awam begitu untuk ngobrol, kemudian untuk dirasakan energinya, saya rasa langsung bisa. Tetapi ya kita tahu kan, di dunia ini orang itu punya kepekaan masing-masing. Jadi kalau saya atur misalkan presentase, mungkin 95% orang itu pasti bisa merasakan begitu, hampir semuanya. Apakah semua orang bisa langsung merasakannya? Iya, bisa merasakan dari energi. Ini kita bicara energi loh ya mas ya, energi dulu. Energi itu apa? Energi ya semacam, wah tangan saya kok rasanya hangat ya setelah menggunakan mustika, kok dada saya menjadi lebih adem begitu. Kemudian merasakan, oh kok rasanya geringgingan atau kesemutan begitu. Ataukah tiba-tiba muncul tanda-tanda di dalam tubuh yang bisa dirasakan. Itu ya tanda-tanda energi mas, beda sama manfaat. Kalau gitu. Untuk energi dari suatu benda bertuah sama energi dari batu mustika, besarnya apakah sama? Besarnya? Iya. Saya rasa kalau dirasakan sama mas, tapi besarnya itu ya dilihat dari bendanya dulu. Karena ada batu mustika yang kondisi energinya standar, energi yang biasa, tapi ada juga batu bertuah atau benda bertuah. Saya contohkan, ini ada tasbih di meja saya. Misalkan cincin saya ini mustika, tapi energinya level rendah misalnya ya. Di tangan saya yang sebelah kiri ini ada tasbih, tapi sudah diisi level tinggi. Misal dirasakan, bisa saja ini yang lebih kuat mas, getaran energinya atau auranya yang kerasa itu lebih gede begitu. Jadi tidak bisa dibandingkan apakah lebih besar mana, kemudian lebih kerasa yang mana. Kecuali misalnya batu mustikanya itu dibandingkan sama benda mertua, tapi pertanyaannya lebih ampuh mana, lebih awet mana, ya tentu saja ya mustika karena dia tarikan asli dari alam. Kalau yang isian kan diisi oleh orang, diisi oleh kiai, guru, ustadz atau siapa yang bisa, seperti itu. Kalau misal seseorang mempunyai wadah batin energinya kecil, menggunakan energi mustika yang besar, itu resikonya seperti apa? Wadah batin orang itu kecil, pakai mustika, dia nggak bisa menggunakan maksimal. Contohnya apa ya? Contoh ini gelas. Ini gelas ukurannya berapa ini airnya yang ada di dalam. Nah, air misalnya itu contohnya adalah energinya dari mustika. Nah, kalau gelasnya cukup segini, disok atau dituangin air 1 galon kan tumpah-tumpah itu. Berarti yang bisa dirasakan cuma 1 gelas ini. Sama seperti orang wadah batin. Wadah batin itu apa sih? Wadah batin ini teman-teman, orang itu punya kemampuan menghimpun atau menyimpan energi di dalam tubuhnya. Kalau mustikanya energinya terlalu gede, yang dia rasakan ya kayak aneh begitu, terkadang pusing, mual dan lain sebagainya.
Ini mungkin teman-teman yang nonton video ini, kalau kalian punya jimat, punya mustika atau punya apa begitu disimpan di rumah, tapi menimbulkan suasana yang berbeda, aneh begitu, bisa jadi energi ini nggak kuat, begitu Mas. Oh iya. Kalau apa kaitan energi dengan manfaat atau manfaat dari ya, ini dari batu mustika itu prosesnya seperti apa, urut-urutannya gitu? Berarti orang pakai mustika atau pakai benda bertuah ya. Dia punya mustika nih, kemudian dia urut-urutan dia merasakan energi nih. Mustika itu pasti atau harus Mas ada aktivasi. Begitu. Saya contohkan lagi mustika ini. Ketika ini saya pakai, saya baru dapat ya. Yang saya lakukan haruslah aktivasi. Untuk mengaktifkan energi saya dengan energi mustika harus klop. Seperti motor atau mobil yang harus dikunci, kontaknya harus dinyalakan on off-nya. Aktivasi. Setelah itu energi kan bisa dirasakan, ya, entah melalui getaran, kemudian melalui perasaan dan lain sebagainya. Itu yang namanya energi. Nah, manfaat itu beda lagi. Manfaat mulai yang paling kecil, yang paling dasar, orang itu akan berasa lebih tenang, pikiran, hati lebih adem. Itu mulai paling dasar ya Mas ya. Lebih percaya diri, lebih semangat. Itu adalah manfaat yang langsung dirasakan setelah diaktifasi. Apakah itu udah disebut manfaat? Iya, itu manfaat secara langsung. Nah, manfaat selanjutnya adalah semacam ada energi aura yang lebih bagus. Akhirnya apa? Akhirnya orang lain melihat kita, dekat dengan kita, itu ada perbedaan. Jadi tidak langsung instan. Saya contohkan misalkan cincin pengasihan, pemikat. Tidak serta-merta kalian pakai cincin pemikat kemudian kalian langsung ketemu dengan orang itu langsung nempel kayak kena pelet, kayak kena hipnotis. Tidak seperti itu. Ya, andai kata ada yang seperti itu, saya jamin itu adalah energi yang negatif, energi ilmu hitam. Begitu. Jadi urut-urutan ataupun tahapan mustika ya semacam itu. Aktivasi digunakan merubah diri kita, pancaran aura, kemudian orang datang, ada perubahan yang terjadi. Apalagi ini saya punya cerita Mas, pelarisan deh ya, pelarisan di tempat usaha ya kan banyak toh ya, bukan di tempat saya saja, mungkin di tempat orang-orang lain, para spiritualis lain, itu ada orang yang butuh support pelarisan usaha, ikhtiar secara ilahiyah agar tempatnya laris. Kebanyakan mereka itu kan pasti udah ke sana nggak ampuh atau nggak ada perubahan, pindah lagi ke sana. Ada beberapa kesalahan yang masih dilakukan mereka. Begitu. Pertama kesalahannya adalah ketika itu belum selesai, ibaratnya dengan guru satu, kalian sudah ke guru yang lainnya. Karena apa? Dirasa kok belum ada perubahan begitu. Akhirnya cari pelarisan di tempat lain. Itu pantangan sebenarnya. Karena yang ini belum selesai, kalian tambahi dengan ini. Begitu. Ibaratnya itu kayak kontaminasi energinya campur dengan yang ini. Akhirnya jadi tempat usahanya jadi nggak baik, tambah buruk. Begitu. Kemudian yang kedua, kurang mantep. Nah, ini kurang mantep. Sampai kalau Mas Editor kan beberapa kali kan lihat orang datang ke tempat saya ke Padepokan, kemudian saya tanya berkali-kali di ruangan konsultasi, saya tanya berkali-kali, sudah mantap atau belum Pak, Bu, kalau ke sini. Karena saya tidak bisa menjanjikan begitu. Tidak bisa menjanjikan pasti berhasil, tapi kalau kalian di dalam hati saya mantap, saya manut, saya juga bersabar, maka itu bagus. Yang nggak bagus adalah udah datangnya memaksakan, kemudian ingin hasilnya cepat. Kita tahu ya, saya pun menyadari memang kalau untuk usaha itu ya kita cari makan agar usahanya berjalan. Ya tapi kalau kita gerusa-gerusu, maunya instan, itu juga tidak akan berhasil begitu. Secara tidak langsung Anda itu langsung ada energi yang nggak baik dalam tubuh. Sehingga tempat usaha itu sudah dibersihkan seperti apa, yang kotor itu diri orangnya. Karena tidak ada rasa untuk bersabar, ya gerusa-gerusu kepinginnya cepat atau instan. Akhirnya energi dari batu mustika ini tidak bisa
berkembang, energi dari pelarisan juga tidak berkembang di situ. Apakah energi dari batu mustika itu berubah dari yang energi positif ke negatif karena perilaku seseorang? Kalau perilaku itu merubah tidak, tapi membuat ini ibaratnya apa ya, nyala lampu itu menjadi redup gitu loh Mas. Oh, gitu. Perubahannya yang terjadi kayak gitu, ibaratnya energinya sudah panas ya, udah panas, sudah bagus ibaratnya. Kemudian gara-gara dia kurang mantap, kemudian juga punya pikiran negatif, gerusa-gerusu, cahaya itu meredup jadi dingin begitu. Itu yang terjadi. Tapi kalau merubah menjadi tidak baik, awalnya positif jadi negatif, itu karena perilaku yang pertama, yang tadi dia ibaratnya minta bantuan ke saya belum selesai, kemudian minta bantuan orang lain atau mungkin minimal lah bertanya ke orang lain kemudian dikasih solusi, itu pun bisa merubah. Karena apa? Energi di sini dengan orang lain itu akan berbeda. Sama-sama positif tapi kalau saling berhimpitan itu bisa jadi bergesekan, tidak baik seperti itu. Berarti kalau energinya seperti tadi meredup atau melemah, berarti bisa dibangkitkan kembali atau? Bisa, biasanya kan pakai ruatan gitu. Okay. Kalau di Jawa kan ada semacam ruatan pembersihan. Kalau mungkin saya kasih saran aja ke teman-teman, awal mula itu jangan cari pelarisan deh, bersihkan dulu. Saya pun demikian. Kalau ada orang yang datang ke tempat saya kasih solusi pertama adalah dibersihkan dulu, dipagari, baru di pelarisan gitu, semacam itu Mas. Nah berarti kalau pelarisan yang instan berarti tidak mungkin terwujud ya? Pelarisan instan tidak mungkin terwujud. Ya wallahu alam, yang namanya jaminan pasti berhasil kan dari Gusti Allah begitu Mas. Karena ada beberapa juga yang saya bantu, ibaratnya itu ada signifikan perubahan. Dia jualan bubur loh, pakai meja kecil kayak gini, meja kecil di depan pasar setiap pagi, jualan bubur, jajanan pasar sama kue-kue basah. Itu 3 bulan Mas, dia buka cabang 3. Kemudian di bulan berikutnya dia buka cabang lagi 4 cabang, jualan saja. Itu ya karena apa? Karena tadi konsisten dia, sesuai dengan arahan saya. Kalau instan, benar-benar instan, pelarisan kemudian orang berbondong-bondong, ya kita patut bertanya ya, pelarisan semacam apa yang seperti itu. Karena teknik atau tata cara pesugihan kan juga sama kayak gitu Mas, instan sekali. Bahkan makanan nggak enak pun bisa laris laku, orangnya makan lahap, itu kan juga nggak baik, semacam itu. Ini kan berkaitan dengan batu mustika, energi dan juga manfaat. Mungkin saya kasih hikmahnya untuk teman-teman. Batu mustika apapun, kalau kita merasakan energinya, alhamdulillah ya, berarti itu cocok dengan diri kita. Kemudian anggap saja manfaat yang akan kita rasakan adalah bonus ya, karena kita mempunyai suatu wasilah atau perantara begitu. Layaknya kita mau bekerja, kita punya handphone agar kita bisa menunjang pekerjaan dengan baik, komunikasi, kemudian kita bisa menawarkan dan lain sebagainya. Itu semuanya sebagai alat. Kembali lagi, keyakinan kita, mantap kita tentu saja kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mungkin di video kali ini saya akhiri terlebih dahulu. Semoga menjadi wawasan baru untuk teman-teman semuanya, dan tolong tuliskan di kolom komentar tema apa yang bagus untuk kita bahas mengenai spiritual, benda bertuah, pusaka, dan batu mustika. Seperti itu, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.